Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kartika Putri dengan NPM 1811070272, kelas E, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi sebagai tugas akhir semester pada mata kuliah Metodologi Pengembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibunda Neni Mulia MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Kok masih pada lemes sih? Udah pada sarapan belum? Belum? Sudah? Ayo, yang belum sarapan harus sarapan dulu supaya kita sehat dan berenergi. Nah, biar makin semangat, kakak punya tepuk semangat. Yuk kita sama-sama ya. Tepuk semangat. 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 Yeay. Sebelum kita mulai belajar, biasanya kita ngapain dulu nih? Ayo. Ya, kita berdoa dulu supaya terhindar dari gangguan setan yang membuat kita ngantuk. Ayo kita berdoa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau mengajarkan sesuatu untuk kalian. Nah, di sini kakak udah nyiapin ini. Nah, udah ada gambarnya. Kira-kira kalian pada tahu nggak kakak mau ngapain? Mendongeng. Ya, benar sekali. Hari ini kakak mau mendongeng. Ayo, di sini siapa yang sangat suka sekali dengan dongeng? Siapa juga yang biasanya sebelum tidur minta dibacain dongeng dengan ayah bundanya? Wah, ternyata kalian banyak sekali yang suka dongeng ya. Nah, hari ini kakak mau membacakan dongeng untuk kalian. Simak ya. Pada suatu hari, ada dua orang anak kecil. Yang ini namanya Mark dan yang ini namanya Jeno. Mereka tinggal di komplek yang sama dan mereka juga satu sekolah. Tapi ada perbedaan. Mark ini anaknya sangat nakal sekali. Dia malas menabung, malas ibadah, malas belajar, malas mengerjakan tugas, suka bolos, dan tidak menghormati orang yang lebih tua, tidak sopan. Berbeda dengan Jeno. Jeno anaknya yang sangat rajin. Dia baik hati, suka menolong, rajin ibadah, sekolah, belajar, dan dia sering mendapatkan prestasi. Nah, mereka berdua ini sangat berbeda sehingga orang-orang sering membandingkan mereka berdua. Dan hal ini membuat Mark sangat tidak suka dan membenci Jeno karena dia sering dibanding-bandingkan. Mark sangat iri dengan apa yang dimiliki Jeno karena dia pintar dan dia juga banyak sekali mendapat pujian dari banyak orang. Sehingga Mark memiliki rencana bahwa dia ingin mencelakakan Jeno biar Jeno kapok. Tidak baik ya. Nah, kemudian Mark memiliki rencana, yaitu dia ingin membuang kulit pisang supaya Jeno menginjaknya hingga Jeno terjatuh. Pada suatu ketika, Mark melihat Jeno sedang membawa sepedanya. Jadi Jeno sedang berjalan-jalan nih kawan-kawan, naik sepeda. Nah, Mark ingin melancarkan aksinya. Jadi dia sengaja membuang pisang ke jalan yang akan dilewati Jeno. Dan alhasil, Jeno pun menginjak kulit pisang tersebut hingga akhirnya Jeno terjatuh. Dia terjatuh, teman-teman. Mark yang melihatnya sangat senang sekali. Dia sangat bahagia karena rencananya berhasil untuk mencelakakan Jeno. Terus dia berpikir ingin kabur sebelum ketahuan Jeno. Akhirnya, Mark meninggalkan tempat tersebut dengan penuh kebahagiaan. Dan Jeno
Yang melihat hal itu, dia mengetahui bahwa yang melakukan ini adalah Mark. Tapi Geno hanya tersenyum melihat Mark pergi meninggalkannya dengan jauh. Ketika Geno sudah sampai di rumahnya, dia bertanya-tanya kenapa Mark melakukan hal seperti itu terhadap dirinya. Ada apa dengan Mark? Apakah Mark membenci dirinya? Tapi Geno hanya tersenyum memikirkannya. Tidak ada niat sedikit pun Geno untuk membalaskan dendam apa yang telah diperbuat Mark terhadap dirinya. Lalu suatu ketika pada saat di sebuah kedai, Geno dan Mark bertemu. Mark di sini dia ingin membeli suatu barang di sana. Begitu juga dengan Geno. Dan ketika Geno ingin membayar di kasir, Mark tiba-tiba menyerobot dan mau membayar di luar. Hal tersebut membuat Geno kaget. Namun, karena Geno tidak ingin ribut dengan Mark, Geno akhirnya mengalah dan membiarkan Mark untuk membayar di luar. Lalu, ketika Mark ingin membayar, Mark kaget dan kebingungan. Dia meraba-raba saku celananya dan mencari-cari di mana dompetnya. Dia kebingungan. Lalu dia ingat, sepertinya dompetnya tertinggal di rumah. Hal tersebut membuat Geno ingin membantunya. Dan akhirnya Geno membantu Mark untuk membayar barang yang dia beli. Hal ini membuat Mark bertanya-tanya terhadap dirinya. Ada apa dengan Geno? Kenapa Geno begitu baik terhadap dirinya? Padahal dia sudah berlaku jahat terhadap Geno. Kemudian Mark akhirnya memberanikan diri bertanya terhadap Geno. Geno, kenapa kau begitu baik kepadaku? Aku sudah berlaku jahat kepadamu. Aku tidak menyukaimu. Dan aku sangat iri kepadamu karena orang-orang begitu memujimu. Dan sedangkan orang-orang tidak menyukai diriku. Kau tahu, ketika kemarin kau terjatuh dari sepeda karena kulit pisang, itu adalah ulahku. Geno yang mendengarnya hanya tersenyum. Lalu dia berkata, aku mengetahui itu Mark, kau yang melakukannya. Lalu Mark kaget. Kau mengetahui itu Geno? Lalu kenapa kau diam saja? Kenapa kau tidak membalas perbuatanku? Geno tersenyum kembali dan dia bilang, kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan Mark. Justru kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Aku tidak ada rasa dendam terhadapmu. Bahkan marah terhadapmu pun tidak ada. Jadi untuk apa aku membalas kejahatanmu? Hal tersebut membuat Mark malu. Begitu baiknya Geno dan pantas saja dia banyak disukai dengan orang-orang. Mark akhirnya meminta maaf karena telah membuat hal memalukan terhadap Geno. Hal tersebut membuat Geno senang, dan Geno pun akhirnya memaafkan apa yang telah diperbuat Mark. Dan Mark berjanji bahwa dia akan berubah menjadi anak yang lebih baik lagi, sama seperti Geno. Hal itu membuat Geno senang dan akhirnya mereka berteman. Nah, seperti inilah Geno dan Mark. Mereka akhirnya menjadi teman baik dan bersahabat. Kemana-mana selalu bersama, entah di sekolah atau di rumah, mengerjakan tugas bersama, bermain bersama. Dan hal itu hingga akhirnya Mark banyak disukai dengan orang-orang karena dia sudah berubah menjadi anak yang baik. Selesai. Seperti itulah cerita yang kakak sampaikan. Di sini kakak mau tanya, kira-kira siapa yang mau jadi Geno? Siapa yang mau jadi Mark? Ups, ayo siapa yang mau jadi Mark? Mark, siapa yang mau jadi Geno? Angkat tangan. Ada yang mau jadi Mark? Diam aja. Lela, ada yang mau jadi Geno? Wah, banyak sekali yang mau jadi Geno. Kakak mau tanya, kenapa kalian lebih memilih Geno dibanding mau jadi Mark? Kenapa coba? Pintar, karena Mark ini anak yang nakal. Dia tidak suka menolong, pemalas, tidak sopan, suka iri sama orang, tidak mau mengantri. Sedangkan Geno, dia anak yang baik, berprestasi, rajin ibadahnya, bahkan dia memaafkan apa yang telah dilakukan Mark.
Jadi untuk adik-adik, kita harus berteman baik dengan sesama kawan-kawan kalian. Jika ada teman yang berbuat salah, harus dimaafkan. Jika ada teman yang ingin meminta bantuan, kita harus menolong. Jika kita memiliki makanan, harus berbagi. Dan jika bertemu seperti ibu guru, ayah, ibu, atau orang yang lebih tua, kita harus hormat, harus ramah, harus tersenyum. Dan yang utama, harus rajin ibadahnya. Karena kita adalah makhluk ciptaan Allah dan harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum itu, kakak ada nyanyian nih biar kalian makin semangat dan makin bisa menerapkan sikap baik untuk diri kalian. Ikutin yuk. Oke, bareng-bareng ya kita nyanyinya. 1, 2, 3. Anak yang baik, yang suka menolong, suka menabung, saling memaafkan, saling menghargai, tentu rajin beribadah, menghormati orang tua, kesayangan ayah bunda. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Anak yang baik, yang suka menolong, suka menabung, saling memaafkan, saling menghargai, rajin beribadah, menghormati orang tua, kesayangan ayah bunda. Yeay! Nah, karena waktu belajar kita hampir mau habis, kakak mau nanya lagi nih. Kenapa kalian gak mau jadi Mark? Kenapa? Kakak pengen dengar sekali lagi. Ya, karena Mark itu anak yang tidak baik. Dia suka jahil, suka iri, tidak mau mengantri, tidak mau menghormati orang lain, orang yang lebih tua, tidak sopan. Dan kalian harus seperti Jeno, karena Jeno adalah anak yang baik dan dia suka menabung, suka menolong, rajin ibadahnya, dia mau memaafkan, sikap toleransinya tinggi, lalu dia mau menolong juga, dan dia punya banyak prestasi karena dia rajin belajar. Jadi untuk adik-adik harus rajin belajar dan gapai cita-cita kalian, oke? Nah, seperti biasa, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu supaya terhindar dari godaan setan dan bahaya. Yuk kita doa sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, cukup sekian video micro teaching dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Karena pandemi ini tidak tahu kapan berakhirnya, tapi saya selalu berharap dan berdoa semoga pandemi ini akan segera berakhir dan kita bisa bertemu kembali karena saya sangat merindukan kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.